Selamat pagi Pak Rizwan, selamat pagi para pendengar setia RRI ND di mana saja berada. Oke. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Lagi di mana nih Pak Ishak pagi ini? Pak Rizwan, saya di Kupang. Oke, lagi Sudah di Kupang, kembali ya? dari Labuan Bajo, dari kunjungan kerja Daratan Flores dan Lembata. Oke. Kita sudah tiba dengan rombongan Bapak Gubernur ke Kupang. Oke, siap Pak Ishak. Ya. Ya, Pak Ishak, terkait dengan perubahan kebijakan perjalanan dalam negeri dan luar negeri sama periode mudik Lebaran 2022 dan Idul Fitri 1443 Hijriah, ini bisa disampaikan perubahan-perubahan kebijakan apa saja nih Pak Ishak yang ada begitu? Ya, Pak Rizwan dan para pendengar setia RRI ND di mana saja berada, sebagaimana kita ketahui, pemerintah melakukan adendum terhadap surat edaran nomor 16 terkait pelaku perjalanan di dalam negeri dan juga adendum nomor 17 untuk pelaku perjalanan luar negeri. Nah, khusus untuk pelaku perjalanan di dalam negeri selama masa mudik Lebaran, ketentuan yang berubah sebetulnya dikhususkan jadi untuk anak-anak usia 6 sampai 17 tahun itu jadi aturan ini berlaku untuk mereka. Yaitu di mana mereka yang anak-anak usia 6 sampai 17 tahun ini jika melakukan perjalanan mereka wajib menunjukkan bahwa mereka sudah bebas atau sudah mengikuti vaksin dosis 2. Nah, itu mereka tidak dikenakan aturan. Jadi mereka boleh jalan kemana saja, yang penting menunjukkan itu. Sedangkan bagi mereka yang belum mengalami vaksin dosis 2, mereka wajib melampirkan hasil pemeriksaan antigen, rapid antigen 1 kali 24 jam. Atau yang sama sekali belum divaksin, mereka wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Jadi kalau kita lihat regulasi kemarin itu terhadap anak-anak usia 6 sampai 17 tahun kan tidak dikenakan aturan antigen ataupun PCR. Namun dengan adendum ini pemerintah melihat sebaiknya anak-anak usia 6 sampai 17 pun wajib diberlakukan aturan antigen maupun PCR supaya kita memastikan benar bahwa setelah mudik Lebaran itu tidak ada lonjakan penyebaran COVID sebagaimana tahun yang lalu. Saya kira ini sebetulnya maksud dari pemerintah. Jadi kita agak ketat dalam hal ini untuk para pelaku perjalanan, tapi tentu dengan maksud tujuan yang baik, sehingga benar-benar setelah mudik Lebaran tidak ada lonjakan kenaikan COVID. Saya kira ini maksud aturan. Sedangkan untuk anak-anak usia 6 ke bawah itu dibebaskan dengan catatan harus didampingi oleh orang tuanya. Saya kira ini Pak Rizwan aturan yang terbaru yang berlaku. Dan ini juga mulai nanti tanggal 19 April. Oke, baik Pak Ishak, dan ini juga di NTT akan diberlakukan seperti itu Pak Ishak ya? Saya kira nanti sama. Jadi kalau di NTT kan kita sudah menetapkan sesuai dengan edaran gubernur adalah bahwa yang sudah vaksin 2 kali itu tidak perlu melakukan antigen ataupun PCR. Sedangkan yang baru 1 kali vaksin wajib menunjukkan antigen, dan yang belum sama sekali wajib menunjukkan hasil negatif PCR 3 kali 24 jam ataupun surat keterangan bagi yang memang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu, sakit dan sebagainya, wajib diberi keterangan oleh dokter pemerintah, kemudian dia wajib melampirkan hasil negatif PCR 3 kali 24 jam aturannya, dan itu berlaku untuk semua termasuk anak anak-anak ya? usia
ya anak usia 6 sampai 17. Jadi berlaku seperti itu. Oke, dan Jadi, nah, silakan Pak Ishak. ya, jadi di NTT khusus untuk aturan terbaru adendum itu juga berlaku yang sama. Oke, Itu baik. maksudnya. Oke, baik. Dan Pak Ishak, nantinya juga di NTT ini tidak akan ada pos-pos pemeriksaan begitu untuk mereka pelaku perjalanan Ya. begitu Pak Ishak. Ya, Pak Rizwan. Jadi dalam rangka menyambut Lebaran, mudik dan sebagainya, kita kemarin itu sudah melakukan rapat koordinasi bersama para stakeholder kita dengan Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah 13, kemudian para sabandar, KUPT, juga para operator. Ya. Dan kita membentuk posko-posko pemantauan di titik-titik seperti di pelabuhan, di bandar udara dan juga terminal. Kita melakukan membuat posko-posko pemantauan. Itu maksudnya untuk pertama tentu kita memastikan bahwa bersama KKP ya tentunya untuk memastikan bahwa semua pelaku perjalanan itu sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku yang tadi kita sebutkan SE 16 maupun SE 17. Tentu SE 17 itu berlaku untuk luar negeri. Nah, kita khususnya di NTT tentu berlaku SE 16 dan adendumnya. Kemudian memastikan bahwa para pelaku perjalanan itu dapat melakukan mudik dengan aman, nyaman, terfasilitasi dalam arti mereka tidak tercecer, mereka akan dapat kapal, kalaupun mereka menggunakan transportasi laut, ataupun juga mereka mempunyai tiket pesawat manakala mereka menggunakan transportasi udara. Jadi kita melakukan posko itu untuk memantau supaya semua pergerakan para pelaku perjalanan dalam rangka mudik Lebaran itu benar-benar bisa dapat melakukan perjalanan dengan baik sehingga dapat melakukan ibadahnya tentu dengan hati yang gembira. Tentunya itu yang kita harapkan sehingga betul-betul semuanya aman, nyaman dan tentunya yang utama adalah keselamatan. Jadi jangan sampai misalnya angkutan pelabuhan ataupun angkutan penyeberangan feri itu mengangkut melebihi kapasitas, itu kita harus memastikan juga. Oke, baik. Begitu, Pak. Ya. Pak Ishak, dan untuk NTT sendiri nih prediksi puncak arus mudiknya ini kapan begitu Pak Ishak? Ya, kita prediksi kita itu H-5, kemudian arus baliknya ya karena khusus kita di NTT ini karena liburnya juga diberi oleh pemerintah cukup panjang, dan tentu para ASN juga akan memanfaatkan kondisi ini untuk kembali ke kampung masing-masing, sehingga kita juga pastikan bahwa arus balik itu mungkin H-3. Ya, kita lihat kan kita diberi libur selama 1 minggu. Kalau ASN kan dari hari Senin sebelum Lebaran itu hari Sabtunya sudah libur, Sabtu, Minggu, kemudian libur resminya kan mulai dari hari Senin. Nah itu kami menghitung ada kurang lebih 7-8 hari. Nah tentunya para ASN, karena memang terbanyak kita di NTT umumnya seperti itu, tentu mereka pada hari Sabtu mereka sudah akan kembali sehingga perkiraan saya seperti itu, Rizwan. Oke, baik. Pak Ishak, terakhir nih Pak Ishak, himbauannya untuk masyarakat NTT yang nantinya akan melaksanakan mudik di Lebaran nanti, Pak Ishak, silakan. Ya, jadi kalau harapannya himbauan kami kepada masyarakat pertama, khusus mereka yang melakukan perjalanan dengan angkutan udara, mulai dari sekarang sebaiknya sudah mulai memesan tiket sehingga bisa dapat tiket, karena tentunya ini berkaitan juga dengan adanya kenaikan harga tiket. Ya ini hukum pasar berlaku manakala permintaan yang semakin tinggi, ketersediaan seatnya terbatas, tentu ini berpengaruh. Jadi kita menghimbau yang udara silakan mulai dari sekarang sudah memesan tiket pergi dan tiket pulangnya. Kemudian kalau untuk di laut, ya karena memang biasanya tiket
kalau seperti pelayaran Pelni itu juga sekarang kan sudah dibuka secara online. Jadi saya pikir sesuai dengan jadwal kapal-kapal Pelni sudah bisa juga dipesan tiket mulai dari sekarang, tiket pergi dan tiket pulangnya sesuai jadwal yang memang sudah ada. Ya. Sedangkan kalau untuk penyeberangan biasa dia menjual pada saat sesuai jadwal keberangkatan. Jadi itu pun juga supaya para pemudik juga bisa datang lebih awal, lebih tepat waktu untuk supaya bisa mendapat tiket. Di beberapa pelabuhan seperti di Bolok memang tiket-tiket itu sudah dijual secara online. Juga kita harap mereka memperhatikan protokol kesehatan karena ini masih dalam masa pandemi. Jadi para penumpang jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan tentunya menjaga jarak aman lah. Jadi memang kita kembalikan sebenarnya harapannya kepada masyarakat untuk supaya memperhatikan masing-masing kondisi kesehatannya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kalau ada sakit sebaiknya tidak usah memaksakan diri mereka untuk melakukan perjalanan. Ya. Saya kira ini Pak Rizwan. Baik Pak Ishak, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini ya yang selalu siap begitu ya Pak Ishak ya. Baik Pak Rizwan, terima kasih kembali. Salam sehat untuk seluruh kru yang bertugas. Siap. Bu Leli selaku produser dan semua teman-teman di RRI ND. Baik, terima kasih. Salam sehat dan memberkati. Salam sehat, selamat beraktivitas Pak Ishak, selamat pagi.